Kleschivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhzhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade I keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade I serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleschivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmahka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
2 kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. 2 Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut,
musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir.
Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan senter, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina,
20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko,
Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade I keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade I serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
2 kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. 2 Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan senter, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk,
Selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsku, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai.
Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomihailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade I keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade I serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsku, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina,
20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka,
Novomihailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut,
musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir.
Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. 2 Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Sevanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina,
20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko,
Mariinka, Novomihailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
2 kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. 2 Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konashenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut,
musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsku, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir.
Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsku, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina,
20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko,
Mariinka, Novomihailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
2 kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. 2 Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut,
musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan Batraj, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra Batraj. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir.
Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Sevanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina,
20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko,
Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade I keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade I serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigadei Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigadei Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigadei Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigadei keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigadei serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk,
Selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan Batraj, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, angkatan bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsku, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian angkatan bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra Batraj.
Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan senter, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja,
20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko,
Mariinka, Novomihailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
2 kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. 2 Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Sevanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut,
musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir.
Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsku, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja,
20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko,
Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigadei Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigadei Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigadei Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigadei keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigadei serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
2 kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. 2 Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut,
musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsku, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir.
Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Sevanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina,
20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko,
Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigadei Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigadei Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigadei Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigadei keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigadei serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
2 kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. 2 Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut,
musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir.
Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina,
20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka,
Novomihailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsku, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade ke-4 dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan senter, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev.
Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut,
musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zaryak, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir.
Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina,
20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolgintsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko,
Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsk di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, Pusat Kendali Formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. 1 pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif,
di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Klishchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September.
Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut, musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33,
ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsko, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir. Serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. 2 jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September 2 jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolayev. 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu,
Sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLHMLRS, 1 bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Verbovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoye di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh.
Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1.000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 9 serangan terpadu dengan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak. Serangan tersebut mengenai gudang amunisi, perangkat keras teknis militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tempat pelatihan penyabot, dan tempat akomodasi bagi prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing. Akibat serangan tersebut, pusat kendali formasi Legiun Internasional, 2 gudang besar berisi senjata dan amunisi dihancurkan, dan pasokan senjata buatan luar negeri serta dukungan logistik untuk pasukan Ukraina yang beroperasi di arah Donetsk dan Zaporozhye terganggu. Demikian pernyataan resmi juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letjen Igor Konasenkov melaporkan perkembangan operasi militer khusus di Ukraina periode 24 hingga September tahun 2023. Di arah Donetsk, selama seminggu musuh terus melakukan tindakan ofensif di dekat Artemovsk, Avdiivka, dan Marinka, Republik Rakyat Donetsk. Selama seminggu terakhir, unit kelompok pasukan Yuk telah berhasil menghalau 31 serangan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah ini. Akibat pertempuran tersebut,
musuh kehilangan lebih dari 1.760 tentara Ukraina tewas dan terluka, 40 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, serta 70 kendaraan bermotor. Dalam perang melawan baterai, 13 artileri lapangan dan 2 peluncur roket ganda Grad dinetralkan. Selain itu, pesawat serang darat menghancurkan 2 depot amunisi di dekat Stefanovka dan Zarya, Republik Rakyat Donetsk. Untuk menutupi hilangnya tenaga kerja yang signifikan selama serangan yang gagal di Kleshchayevka dan Andriivka, Republik Rakyat Donetsk, Komando AFU terpaksa mengerahkan kembali unit Brigade Mekanis ke-33, ke-67 dan ke-110 dari arah lain, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Di arah Krasny Liman, Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan Brigade Pasukan Khusus ke-12, Brigade Mekanik ke-63 dan ke-67 melakukan upaya yang gagal untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang di dekat Torsk, Republik Rakyat Donetsk dan Kehutanan Serebryansky. Sebagai hasil dari tindakan kompeten oleh unit-unit kelompok pasukan Center, serangan udara, tembakan artileri, dan penyembur api berat, 12 serangan musuh berhasil dihalau. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu berjumlah lebih dari 360 tentara Ukraina, 20 kendaraan tempur lapis baja, 20 kendaraan bermotor, serta 12 senjata. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan untuk mencegah kelompok sabotase dan pengintaian musuh mendarat di pulau-pulau dan tepi kiri Dnieper. Sebagai bagian dari tugas ini, 3 kelompok sabotase dan pengintaian AFU dinonaktifkan. Hingga 250 prajurit Ukraina, 16 kendaraan tempur lapis baja dan 42 kendaraan bermotor hancur selama seminggu, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. 7 artileri lapangan terkena serangan selama perang kontra baterai. Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir.
Satu pesawat serang darat Su-25 Ukraina ditembak jatuh di dekat Toretsko, Republik Rakyat Donetsk. Dua jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dihancurkan di lapangan terbang Dolginsevo, wilayah Dnepropetrovsk. Selain itu, pada malam tanggal 29 September dua jet tempur MiG-29 lagi yang dikirim dari Polandia dan ditingkatkan untuk menggunakan senjata rudal barat dieliminasi di lapangan terbang Kulbakino, wilayah Nikolaev. Satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh melalui pertahanan udara di dekat Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, sistem pertahanan udara menembak jatuh 33 proyektil HIMARS dan OLH-MLRS, satu bom udara berpemandu JDAM, dan 4 rudal anti-radiasi HARM buatan AS selama seminggu terakhir. Selain itu, 185 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan kewalahan oleh sistem peperangan elektronik. Total ada 482 pesawat dan 250 helikopter, 7.252 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.210 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.157 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.584 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.590 unit khusus peralatan militer telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia terus melakukan pertahanan aktif, di mana mereka menangkis 8 serangan yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-65 dan Jaeger ke-71 AFU di dekat Febovoye dan Rabotino, wilayah Zaporozhye, selama seminggu terakhir. Di wilayah Malaya Tokmachka, Orekhov, dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, Brigade Mekanis AFU ke-21, ke-23, dan ke-118 mengalahkan kelompok tenaga kerja dan perangkat keras musuh. Selama pertempuran, kerugian musuh berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 32 kendaraan tempur lapis baja, 38 kendaraan bermotor, dan 25 artileri lapangan. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina saat ini sedang menarik Brigade Mekanik AFU ke-47 dari daerah Rabotino, wilayah Zaporozhye, ke daerah belakang karena prajurit menolak melakukan tugas tempur karena kerugian yang diderita. Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat 44 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, Rusia gagal memulihkan posisi yang hilang di wilayah Klishchivka, wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Mariinsky, Shahtarsky, musuh melakukan lebih dari 20 serangan yang gagal di distrik Tonenko, Mariinka, Novomikhailivka, dan Staromayorsky di wilayah Donetsk. Penjajah Rusia juga gagal memulihkan posisinya yang hilang di barat daya Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian pernyataan resmi Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina, tanggal 30 September. Di arah Zaporizhia, unit Rusia mencoba memulihkan posisi yang hilang di distrik Roboty dan Verbovoy di wilayah Zaporizhia, tetapi mereka gagal melewati pertahanan Ukraina. Divisi Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir pasukan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras habis musuh di sepanjang garis depan. Di arah Kherson, tentara kami terus melakukan pertarungan melawan baterai, menghancurkan depot pasokan dan berhasil menimbulkan kerusakan di bagian belakang musuh.
Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam 3 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 sistem rudal anti-pesawat, 13 artileri, gudang amunisi, dan stasiun elektronik musuh. Militer Rusia merilis rekaman menghancurkan prajurit infanteri musuh tanpa tersisa. Artileri dari Brigade keempat dari kelompok pasukan selatan menghancurkan sekelompok infanteri dari Brigade serangan udara terpisah ke-80 angkatan bersenjata Ukraina di daerah Kleshchivka. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 30 September. Dua kendaraan tempur antaranya Bushmaster kiriman Australia takluk di garis depan Ukraina. Dua Bushmaster takluk di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Kendaraan tempur yang diklaim paling efektif ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Australia dan Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2004. Australia mengoperasikan lebih dari 1000 Bushmaster dari semua varian. Australia mengirimkan puluhan Bushmaster ke Ukraina. Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah 2 ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. 2 Bradley hancur dengan 2 serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja.